Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh berbahagia sekali pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Kita mau memuji Tuhan, mau meninggikan namanya. Kita mau katakan suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari menaikkan pujian. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Suci, 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 orang-orang saleh, letakkan mahkota menghadap berteduh. Semua malaikat datang dan bersujud menyembah Allah selama-lamanya. Kita naikkan pujiannya bait yang ketiga, suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, semua makhluk datang memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami ucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan
untuk datang beribadah, memuji muliakan nama-Mu. Bilang Kau pimpin setiap kami Bapa. Kau suci, Kau kuduskan kami Bapa, biar kami layak datang beribadah padamu pada pagi hari ini. Kau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Kau urapi lidah bibir hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikannya biar melupakan firman-Mu semata-mata dan boleh menyentuh hati setiap kami. Jadikan hati kami tanah yang subur agar kami boleh berbuah ratusan kali lipat setelah menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai selesai dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Kita mau sembah sujud padanya, mau tunduk berbakti kepadanya. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud padanya, tunduk dan berbakti, hikmat dan sehati kepada Bapa pengasih. Pujilah namanya, besar anugerahnya, ajaib kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam rumah ini, hai dengarkanlah sabda-Nya. Umat yang tertebus, dosanya dihapus, hatinya terhibur laku. Pujilah namanya, umat yang telah bebas dari segala dosa. Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir dalam rumah ini, tinggal dalam hati saya. Sucikanlah daku, jadikanlah baikku, ku genapi kehendak-Mu. Pujilah namanya sampai selamanya di rumah yang bakar. Pujilah namanya sampai selamanya di rumah yang bakar. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan satu pujian. Kita katakan, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Nya. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Laku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu
aku terjatuh, temukanlah berjarakku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita katakan, aku datang dan ku bersuci. Aku datang dan ku bersuci di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah berjarakku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah berjarakku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Tuhan, kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berkuasa untuk membentuk dan mengubah sikap hati siapapun juga. Firman-Mu berkuasa untuk membangun setiap iman dan menumbuhkan setiap iman kepada Tuhan. Karena itu kami butuh firman-Mu saat ini ya Tuhan. Firman yang berasal dari Kristus, firman yang tertulis itu, yang juga akan memberikan kami kuasa akan hidup akan Allah. Karena itu berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan suara Allah, sehingga setiap suara Allah ini boleh disampaikan kepada kami melalui perantara oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran demi kebenaran boleh tertanam dalam hati kami dan olehnya kami hidup. Apapun yang menyesatkan pandangan kami selama ini, bila oleh kebenaran-Mu hari ini boleh meluruskannya, mengajarkannya kepada kami dengan baik. Dalam nama Yesus yang punya firman, hati kami telah siap, dan berbicaralah Roh-Mu kepada kami. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, saya akan membawa kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan 16. Dua ayat ini saya akan baca. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Demikian firman Tuhan. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara-saudara sekalian,
Ini satu ayat yang terkenal sekali yang bicara tentang Allah adalah kasih. Hari ini kita akan merenungkan tentang tema kita, Allah Tritunggal, bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini berbicara tentang relasi kasih di dalam Allah Tritunggal. Ya, apa relasi kasih di dalam Allah Tritunggal itu? Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu Allah Tritunggal. Ya, kita sudah belajar secara etimologi tentang Allah Tritunggal. Bahwa Allah Tritunggal itu berasal dari kata Latin yang disebut Trinitas. Trinitas sendiri berasal dari dua kata dasar, yaitu tres yang artinya tiga, unus yang artinya satu atau esa atau tunggal. Nah, apa itu tiga, apa itu satu? Tiga artinya Allah memiliki tiga pribadi, yaitu tiga pribadi, tiga oknum, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu apa itu satu? Satu bicara tentang satu sifat dasar, satu hakikat dasar, atau satu esensi, yaitu Allah, saudara-saudara. Karena itu kalau kita belajar tentang Allah Tritunggal, maka ajaran Allah Tritunggal itu tidak termasuk dalam paham politeisme, atau yang disebut dengan paham banyak Allah, bahwa Allah itu banyak. Ya, kekristenan tidak menganut politeisme. Ya, Allah itu banyak. Tetapi ajaran Allah Tritunggal itu masuk di dalam paham monoteisme, yaitu bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Nah, itu ajaran Tritunggal, saudara. Nah, tadi kita baca 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Dua kali dikatakan Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Ini kesaksian Alkitab, Bapak Ibu. Seorang teolog Kristen yang juga seorang bapak gereja pada beberapa abad-abad awal itu pernah mengatakan demikian. Alkitab ketika menyebutkan Allah adalah kasih, maka itu mengindikasikan bahwa pribadi Allah Tritunggal itu bersifat jamak. Ini menurut Agustinus. Bahwa ketika label Allah adalah kasih, kasih itu dikenakan pada diri Allah dan Allah adalah kasih, maka menurut dia itu menunjukkan, mengindikasikan bahwa Allah Tritunggal itu memiliki satu sifat jamak. Nah, apa yang sifat jamak? Yaitu bahwa dia punya pribadi tiga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa bisa demikian? Karena kasih tidak bisa dan tidak mungkin dipraktekkan oleh diriku sendiri kepada diriku sendiri. Kasih itu membutuhkan subjek, membutuhkan objek. Kasih itu membutuhkan sifat jamak antara Allah Tritunggal. Sehingga dia mesti ada satu hubungan dengan pribadi yang lain, dan itu ada timbal balik saling mengasihi di situ. Jadi inilah yang disebut oleh Agustinus, bahwa adanya label kasih yang disebut Allah adalah kasih, ini bicara tentang sifat jamak daripada pribadi Allah Tritunggal. Nah, sekarang pertanyaannya begini, bagaimanakah pola relasi kasih di dalam Allah Tritunggal itu? Ya, atau seperti apa pola relasi kasih atau hubungan kasih di dalam Allah Tritunggal? Kita mau lihat yang pertama. Yang pertama adalah relasi kasih yang muncul pada saat Yesus dibaptis. Relasi kasih yang muncul pada saat Yesus dibaptis. Saya ingin baca di dalam Markus 1 ayat 9 sampai 11. Ya, Markus 1 ayat 9 sampai 11 berkata demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa ketiga pribadi Allah Tritunggal muncul secara bersamaan
ketika Tuhan Yesus ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, di sini kita melihat 3 pribadi Allah Tritunggal yang saya sebut jamak tadi muncul secara bersamaan. Ya, kita melihat Allah Bapa muncul dalam bentuk suara dari langit. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu Allah Putra, Allah Anak muncul dalam bentuk yang sudah menjadi manusia, yaitu Kristus, dan sedang ada di pinggir Sungai Yordan karena baru saja dibaptis. Lalu Allah Roh Kudus muncul dalam bentuk burung merpati, turun ke atasnya. Saudara, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus muncul bersamaan. Nah, saudara, di sini sesuatu yang menarik. Dari peristiwa dibaptisnya Yesus di Sungai Yordan ini, kita melihat pola relasi kasih di antara pribadi Allah Tritunggal yang luar biasa. Saat itu Yesus belum masuk ke dalam pelayanan. Sebab nanti setelah dibaptis, dia masih harus dibawa ke padang gurun dulu 40 hari 40 malam berpuasa gitu ya. Nah, dia belum masuk ke ladang pelayanan ya. Tapi tentu ini adalah satu gambaran bahwa dia akan menghadapi suatu ladang pelayanan yang gak mudah. Dia akan menghadapi satu situasi yang penuh banyak tantangan, kesulitan, bahkan khususnya ancaman dari bangsa Romawi dan orang Yahudi sendiri. Nah, dalam kondisi yang gak mudah, persiapan total sebelum masuk ke ladang pelayanan Tuhan ini, baru saja dia dibaptis, maka dia butuh dikuatkan. Dia butuh diteguhkan. Nah, siapa yang harus meneguhkan Allah Anak ini? Yohanes Pembaptis kah? Orang-orang Kristen Yahudi kah? Atau siapa yang harus meneguhkan Yesus pada waktu itu? Saudara, kita tahu Yesus berasal dari sorga. Dia sudah berada di dalam kekekalan sebelum dia menjadi manusia. Itu ketika dia baru dibaptis, dan sebentar lagi dia akan diuji di padang gurun. Dia berpuasa di situ. Dan sebentar lagi dia akan masuk ladang pelayanan yang begitu berat bagi dia. Dia butuh dikuatkan. Nah, pada saat itulah Allah Bapa turun dan Allah Roh Kudus muncul di situ untuk menguatkan dan meneguhkan Kristus sebelum pelayanannya. Saudara, pertanyaannya begini. Mengapa Yesus harus dikuatkan? Mengapa Yesus harus hadiran Allah Bapa? Ya, mengapa Yesus harus dikuatkan, diteguhkan oleh hadiran Allah Bapa dan Allah Roh Kudus? Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena ketiga pribadi ini atau 3 pribadi Allah Tritunggal ini memiliki relasi kasih yang kuat dan begitu dalam. Ya. Ketiga pribadi Allah itu tidak terpisahkan satu sama lain. Jika yang satu pribadi harus menderita, maka 2 pribadi yang lain harus menguatkan dan meneguhkannya. Dan itu sudah terjadi dalam ketetapan Allah Bapa di dalam kekekalan. Jadi rasa empati yang super tinggi melekat pada 3 pribadi Allah Tritunggal ini, saudara. Sehingga ketiganya saling peduli, saling menghibur, saling menguatkan, saling meneguhkan, dan saling mengasihi. Saudara, inilah bedanya Allah Tritunggal yang diajarkan Alkitab dengan Allah Tunggal atau monoteisme mutlak. Ya, saya mau bedakan Allah Tritunggal itu monoteisme, tapi 3 pribadi. Tapi ada lagi ajaran monoteisme mutlak, bahwa Allah itu cuma satu dan cuma satu pribadi juga. Dia nggak kayak Allah Tritunggal, Allah itu satu, 3 pribadi. Nah, ada ajaran lain, Allah itu satu dan juga satu pribadi. Ini yang disebut dengan monoteisme mutlak. Nah, kita nggak terima ajaran ini. Yang Alkitab ajarkan Allah itu satu tapi 3 pribadi. Nah, bedanya apa? Saudara, kalau ajaran monoteisme mutlak itu diajarkan bahwa Allah itu cuma satu, cuma tunggal,
dan juga pribadinya cuma satu, maka yang selalu dikaitkan dengan Allah yang monoteisme tunggal seperti ini atau monoteisme mutlak seperti ini hanyalah kekuasaan, kebenaran semata, kemuliaan semata. Tidak ada relasi di situ. Ya. Bedanya di situ. Monoteisme mutlak atau Allah tunggal cuma ada satu dan satu pribadi, maka yang ada cuma kekuasaan semata, kebenaran semata, kemuliaan semata. Tidak ada relasi karena dia cuma seorang, cuma satu pribadi. Tapi Tritunggal yang diajarkan Alkitab, selain kemuliaan, kehormatan dan kebenaran, juga diajarkan yang namanya relasi kasih. Kenapa? Karena ada 3 pribadi. 3 pribadi ini saling mengasihi satu sama lain, saling menguatkan. Kita tahu saat-saat Yesus mau disalibkan, dia dikuatkan oleh Roh Allah. Dia berkali-kali dikuatkan malaikat Tuhan. Saudara-saudara, ini kita lihat ada sesuatu yang perbedaan luar. Dengan adanya relasi kasih yang begitu kuat di antara ketiga pribadi Allah Tritunggal ini, saudara, Kristus akhirnya melayani 3,5 tahun dengan begitu berat medan pelayanan dia, dan dia bisa selesai dengan motivasi kasih, relasi kasih, dan juga peneguhan dan penguatan dari Allah Bapa dan Roh Kudus. Yesus akhirnya rela menderita, ya, berbagai macam aniaya demi kita. Dia rela minum cawan yang pahit itu. Dia rela mati di kayu salib agar engkau dan saya diselamatkan. Kalau tidak ada relasi kasih antara Bapa dan Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan Kristus, saudara, maka kita akan binasa. Jadi kalau bukan karena relasi kasih, kita nggak mungkin diselamatkan. Kemudian kita melihat perkataan Allah Bapa ketika dia dibaptis. Ada sesuatu yang menarik di sana. Ketika Allah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Pertanyaan saya begini, Bapak Ibu, kenapa sih Bapak perlu mengucapkan pernyataan kasih ini kepada Allah anak? Bukankah ketika Allah anak, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus berada dalam kekekalan di surga, Allah anak pasti sudah tahu kalau Allah Bapa sangat mengasihi dia. Kan cuma bertiga, mereka juga tahu kualitas cinta kasih mereka. Kenapa Allah Bapa mesti menyatakan secara resmi, mengatakan inilah anak yang kukasihi? Allah anak pasti sudah tahu, bukan Allah anak belum tahu. Allah anak sudah tahu. Tapi kenapa mesti diulang lagi? Saudara, inilah yang saya sebut rahasia dalam relasi kasih yang sejati. Karena di dalam pola relasi kasih, mestinya pernyataan kasih itu harus ada secara konsisten, terus menerus. Kalau kita hidup di dalam pola relasi kasih, ya, maka kita perlu pernyataan kasih yang konsisten terus menerus. Bukan temporer, bukan tentatif, bukan sewaktu-waktu, saudara. Saya mau sedikit menerapkan ini di dalam kehidupan suami istri. Karena betul suami istri itu hidup dalam pola kasih, ya, relasi kasih. Maka mestinya pernyataan cinta kasih itu akan terus menerus secara konsisten diucapkan. Itu konsekuensinya, Bapak Ibu. Saya nggak tahu ya, suami-suami atau istri-istri, apakah kalian mengucapkan I love you kepada suamimu atau kepada istrimu setahun sekali gitu ya, hanya ketika ulang tahun misalnya, atau ketika ulang tahun pernikahan saja. Jadi setahun cuma 2 kali ngucapin. Mestinya nggak begitu kan? Kalau engkau betul hidup dalam pola relasi kasih dengan istrimu dengan baik, dengan suamimu dengan baik, maka pernyataan kasih
itu mestinya setiap kali diucapkan secara konsisten. Sebab Allah Bapa menyatakan kasihnya kepada Allah Anak. Inilah anak yang kukasihi. Itu menunjukkan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus hidup dalam pola relasi kasih yang konsisten. Sehingga dalam kondisi yang sulit, mencekam, yang begitu menakutkan sekalipun, relasi kasih itu, pola relasi kasih itu tetap ada. Dan pernyataan-pernyataan cinta kasih tetap disampaikan. Kita baru merayakan Hari Ibu ya. Pertanyaan saya adalah, seperti apa relasi kasih kita dengan ibu kita atau dengan istri kita yang juga adalah ibu? Apakah kita memiliki pernyataan kasih yang konsisten dengan ibu kita atau dengan istri kita? Ya, saya nggak tahu. Saya barusan ini Tuhan izinkan saya ke Kalimantan. Saya sempatkan 1 hari 1 malam nginap di rumah. Setiap kali saya pulang lihat papa mama, aduh hati saya senang. Walaupun usia mereka sudah lanjut, tapi ketika lihat senyum mereka kok rasanya senang gitu. Saya selalu menyatakan rasa kasih saya dengan menyentuh mereka, merangkul mereka. Saya dengar tadi kemarin waktu saya kembali ke Jakarta, di kampung kelihatan cuaca buruk, sehingga mama saya bilang saya sampai 2 kali berdoa untuk kamu supaya perjalananmu lancar sampai Jakarta. Saudara, mendengar itu saya tahu mama saya mengasihi saya luar biasa, karena dia hidup dalam pola relasi kasih dengan saya. Seringkali kita yang menjadi anak lupa dengan pola relasi kasih kita. Kita lupa mengucapkan pernyataan-pernyataan kasih kepada orang tua, kepada papa kita, pada mama kita, khususnya ibu kita yang harus kita hormati, atau kepada istri kita yang juga seorang ibu bagi anak kita. Kalau betul kita hidup dalam pola relasi kasih yang baik, maka mestinya ada pernyataan kasih yang baik. Nah, begitupun dengan Tuhan, saudara. Kalau betul saya hidup dalam pola relasi kasih dengan Allah, maka mestinya saya juga selalu menyatakan pernyataan-pernyataan kasih kepada Allah. Kalau Allah, kita nggak ragukan lagi. Di firman-Nya dia selalu mengatakan bahwa dia senantiasa mengasihi kita. Tapi bagaimana kita dengan dia? Saudara, salah satu doa yang paling jarang didoakan adalah, Tuhan tolonglah aku agar aku mengasihimu semakin hari semakin mengasihimu. Saya rasa itu doa yang paling jarang kita doakan. Doa yang paling sering adalah minta, ya, minta kesembuhan, kekuatan, berkat dan sebagainya. Tapi berapa kali kita berdoa, Tuhan bentuklah hatiku agar aku semakin hari semakin mengasihimu. Ini doa yang jarang. Kalau kita betul hidup dalam pola relasi kasih dengan Tuhan, maka pernyataan kasih mestinya secara konsisten. Kalau kita nggak bisa demikian, maka kita gagal meneladani Allah Tritunggal kita, saudara-saudara. Saudara masih ingat hari Senin minggu yang lalu sekali, itu ada seminar keluarga yang diadakan oleh sinode kita. Lalu ada satu peserta yang bertanya begini, ya, dia bertanya kepada pembicara kita, Jonathan Parapak. Dia bertanya begini, Pak, saya sering melihat pasangan-pasangan yang baru menikah, ya, baru 1 tahun, berapa tahun menikah, wah komunikasi mereka begitu bagus, nyambung kata mereka. Ya, mereka sering berkata bahwa mereka sangat intim satu sama lain, dekat, akrab, dan komunikasi begitu nyambung. Istilah mereka itu nyambung. Tetapi setelah berapa tahun menikah, komunikasi itu sudah nggak nyambung lagi kata mereka. Seringkali mereka merasa komunikasi itu hanya sekedar, kedekatan, keintiman itu makin jauh satu sama lain. Saudara,
Saya ingat jawaban pembicara waktu itu, ya itu karena kurang yang namanya time out ya, time out istilahnya. Harus ada time out untuk membangun. Tapi menurut saya bukan itu. Orang kalau hidup dalam pola relasi yang benar, maka tidak ada istilah nggak nyambung, komunikasi nggak nyambung. Karena itu ada seorang pendeta teman saya berkata begini, gampang kok kita bisa lihat suami istri yang mana istrinya, mana yang bukan istrinya. Kau pergi ke restoran, kalau ada seorang suami istri yang sudah baru baya lalu duduk di kursi, lalu mereka lihat HP mereka masing-masing, mereka sudah nggak ngobrol, tapi ada makanan di tengah mereka, mereka asik dengan diri masing-masing, maka menurut teman saya itu istrinya yang benar, itu istri. Tapi ada orang yang sudah parubaya, lalu duduknya sangat dekat, akrab, intim, ngomongnya sambil pegang tangan, dia curiga itu bukan istrinya, dia bilang. Dia curiga itu bukan istrinya, pasti itu orang lain. Kalau itu istrinya, biasanya mereka duduk masing-masing asik dengan diri mereka, asik dengan handphone mereka. Saudara, saya pikir-pikir pernyataan teman saya ini, sudah separah itukah pernikahan di zaman kita, saudara? Sehingga pola relasi itu sudah nggak ada lagi. Ya, pola relasi kasih Allah Tritunggal itu sudah nggak dihidupin lagi dalam kehidupan kita. Penting, Bapa, Anak, dan Roh Kudus hidup dalam pola relasi kasih yang begitu intim, dan pernyataan kasih secara konsisten diucapkan di antara tiga pribadi. Kiranya ini juga menjadi pola relasi kasih kita di dalam keluarga, di dalam masyarakat kita. Sekarang kita lihat yang kedua, yang terakhir. Yang kedua adalah relasi kasih, yaitu dalam saling mempermuliakan. Saya mau baca Yohanes 16 ayat 14 sampai 15 dan nanti ayat pasal 17 ayat 1 dan 4. Yang pertama Yohanes 16 ayat 14 dan 15. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sebab sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi ini perkataan firman Allah Bapa. Dikatakan bahwa ia, yaitu Yesus, akan mempermuliakan Allah Bapa, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari Allah Bapa, dan dia beritakan kepada kita. Ini pernyataan daripada Allah Bapa. Sekarang kita lihat Yohanes 17 ayat 1 dan 4. Ini makin jelas. Demikianlah kata Yesus. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Aku telah mempermuliakan engkau, ayat 4 ya, di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi dari perkataan Yesus ini, ya, dia minta Allah Bapa mempermuliakan Allah Anak, supaya Allah Anak mempermuliakan Allah Bapa. Lalu ayat 4, bahwa Allah Anak telah mempermuliakan Allah Bapa. Dengan apa? Dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan oleh Allah Bapa kepada Allah Anak. Saudara, dari dua ayat ini kita menemukan satu fakta yang luar biasa dalam relasi kasih Allah Tritunggal di situ. Ya, di mana pribadi Bapa dan Anak terjadi saling mempermuliakan. Kebetulan di sini tidak diceritakan tentang Allah Roh Kudus. Ya. Nah, Allah Bapa mempermuliakan Allah Anak, sebabnya Allah Anak mempermuliakan Allah Bapa. Saudara, ini menunjukkan apa? Ini artinya apa, saudara? Saudara, waktu saya renungkan bagian ini, dia menunjukkan dua hal. Ini menunjukkan bahwa Allah Bapa dan Allah Anak itu setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, gak ada yang lebih besar, gak ada yang lebih kecil, gak ada. Dua-dua setara, sama-sama Allah, sama-sama Alfa dan Omega. Pengertian yang kedua, itu bicara tentang bahwa mereka, yaitu Allah Bapa dan Allah Anak,
memiliki relasi kasih yang sama satu sama lain. Mereka saling mempermuliakan, bapak mempermuliakan anak, anak mempermuliakan bapak. Saudara, ini adalah hal yang luar biasa. Sehingga Yesus berkata, Bapak, telah saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anak juga mempermuliakan engkau. Dari doa Yesus ini Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik. Walaupun bapak dan anak memiliki pribadi yang berbeda, tetapi di dalam relasi kasih tidak terpisah. Coba. Oke, bapak punya pribadi sendiri, anak punya pribadi sendiri, Roh Kudus punya pribadi sendiri. Tapi mereka punya relasi kasih yang satu. Makanya suami istri juga dikatakan, ya, keduanya akan menjadi satu. Mereka bukan lagi dua, menjadi satu. Satu di sini apa? Satu dalam relasi kasih. Kehancuran rumah tangga sekarang itu karena tidak ada lagi kesatuan di dalam relasi kasih. Yang satu telah memutuskan relasi kasih. Tapi di dalam Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, cuma satu relasi kasih. Makanya mereka saling memberi kemuliaan, memberi kehormatan satu sama lain. Saudara, mereka tidak sendiri-sendiri, mereka tidak masing-masing, tetapi satu kesatuan di dalam relasi kasih. Saudara, saya mau menyampaikan satu artikel. Artikel itu menyebutkan bahwa ada perbedaan tujuan pernikahan atau keluarga di dunia orang barat maupun di dunia timur, saudara. Katanya di dunia orang barat atau di dunia barat sana, tujuan pernikahan atau keluarga itu pada akhirnya hanya dipandang sebagai ya senangan seseorang saja, satu pribadi saja, atau demi enjoyment saja istilahnya, ya. Artinya apa? Pernikahan hanya dilihat sebagai sangat salah satu pihak atau dua belah pihak itu saja. Mas suami senang, pernikahan akan terus. Sama istri senang, ya suami senang, keduanya akan dalam pernikahan. Ya. Tapi suatu ketika suami sudah nggak rasa senang, udah nggak enjoy lagi dalam pernikahan itu, maka mereka akan cerai. Saudara, di sini kita melihat ada sesuatu yang berbeda, ya. Kenapa? Karena yang diutamakan itu hanyalah rasa enjoynya saja. Yang penting itu adalah enjoynya saja, bukan lagi relasinya. Saya nggak tahu ya dasar pernikahan Bapak Ibu seperti apa. Kalau dasar pernikahanmu hanya pada rasa senang saja, suatu saat ketika engkau nggak rasa senang, engkau akan putuskan relasi. Padahal yang diajarkan oleh Allah Tritunggal adalah yang diutamakan adalah pola relasi, bukan pada rasa senang sendiri. Orang yang menikah hanya mementingkan rasa senangnya, itu namanya kasih yang egois, kasih yang mementingkan diri sendiri. Ini bukan kasih Allah Tritunggal. Kasih Allah Tritunggal bukan kasih egois, bukan kasih yang mementingkan diri sendiri, tapi kasih yang mengutamakan relasi di antara Pak, Anak, Roh Kudus. Kalau keluarga kita utamakan rasa senang ya, kasih egois, maka suatu saat ketika engkau nggak senang lagi, udah nggak suka lagi, udah nggak cinta lagi, kau akan putuskan relasi. Harusnya keluarga Kristen mengikuti pola relasi kasih yang diajarkan oleh Allah Tritunggal. Sebab yang utama bagi mereka adalah pola relasi kasih itu, bukan pada cinta kasih yang egois itu. Kiranya kita belajar lebih dalam di dalam hubungan pola relasi kasih di dalam tiga pribadi Allah Tritunggal ini. Mereka saling memberi hormat, saling memberi kemuliaan, dan saling mengasihi satu sama lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diingatkan kembali bagaimana kami harus hidup di dalam pola relasi kasih yang dipraktekkan oleh Allah Tritunggal, di mana ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
di mana mereka hidup di dalam relasional yang begitu indah, dan mereka mengutamakan kesatuan dalam relasi kasih itu, bukan cinta kasih yang egois. Hari ini kami boleh melihat diri kami, keluarga kami, bagaimana kami hidup di tengah keluarga. Seringkali kami egois dengan cinta kasih. Seringkali kami mengutamakan keindahan, kepentingan, dan kesenangan diri sendiri. Kami tidak mengutamakan relasi kasih itu. Tuhan ampuni kami, bahwa kami untuk kembali menata kehidupan kami di dalam keluarga, juga dalam gereja dan rumah, di dalam masyarakat, sehingga kami boleh membawa diri kami seperti kami melihat bagaimana Allah Tritunggal itu hidup dalam relasional yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaatmu dimanapun berada, setiap keluarga mereka, pola relasi kasih di dalam pribadi dan juga keluarga mereka. Hidupkan teladan Allah Tritunggal ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami merayakan Hari Ibu. Biarlah kami juga boleh terus menyatakan cinta kasih kami, sebab kami hidup dalam pola relasi kasih yang sejati dengan ibu kami, dan juga dengan istri kami yang juga adalah ibu bagi anak-anak kami. Tuhan terus bangun kami di dalam relasi yang indah, sama seperti Allah Tritunggal hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Ipin Alang yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan satu pujian. Agung dan mulialah Tuhanku. Atas surga dan seluruh bumi, siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar, ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Kita naikkan pujian sekali lagi. Agung dan mulialah Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar, ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau Ku sembah Kau,
sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Baik, saudara-saudara sekalian, kita barusan melihat video tentang Hari Ibu. Walaupun masa pandemi di tengah-tengah COVID-19 ada banyak yang berbeda, tapi kehadiran ibu kita tetaplah seorang ibu. Amin. Jadi kita mensyukuri ibu kita dimanapun dia berada, baik bersama kita atau di tempat yang lain. Dan juga mengasihi istri kita yang juga seorang ibu dari anak-anak kita. Kehadiran seorang ibu kiranya membawa damai sejahtera dan sukacita bagi setiap keluarga. Makanya suka ada istilah tanpa ibu terasa kurang. Dan dengan adanya seorang ibu di tengah-tengah kita, hidup ini menjadi lengkap. Karena itu mari kita support para ibu kita di tengah-tengah rumah tangga kita, dan juga di dalam gereja kita, dan secara khusus, secara internasional yang ada di seluruh dunia ini. Biarlah para ibu membawa warna bagi setiap kehidupan manusia. Saya mewakili Gembala Sidang dan juga para diaken mengucapkan selamat Hari Ibu kepada para ibu. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang hidup di dalam pola relasi kasih,
sama seperti Allah Tritunggal, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memimpin saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sale-salenya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Silakan duduk dan saat teduh. Sebentar kita akan mendengar warta. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus terus memberkati kita di tengah-tengah pandemi ini melalui ibadah-ibadah kita. Dan semoga iman kita terus bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan di hari-hari yang sedang kita hadapi bersama ini. Izinkan sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ibu mewakili para diaken dan gembala sidang kepada para ibu dimanapun Anda berada. Kehadiran ibu-ibu semua kiranya membawa berkat dan damai sejahtera bagi keluarga dimanapun ibu-ibu ditempatkan. Baik, hari Kamis seperti biasa kita ada ibadah doa. Tapi hari Kamis itu bertepatan dengan hari besar umat Kristiani, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu perlu ingat satu hal yang penting di sini. Dulu kita tidak biasa adakan ibadah karena kita suka pergi keluar bersama, outing bersama ketika masa normal dulu. Nah, kali ini hari Kamis ada ibadah khusus memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Mulai jam berapa? Mulai jam 10 pagi, ya. Nah, kenapa jam 10 pagi enggak jam 10.30? Karena kita ada dua kegiatan. Yang jam 10 sampai jam 11 itu ibadah yang biasa, ibadah kepada Tuhan. Tapi nanti jam 11 sampai jam 12 disambung melalui meeting Zoom atau lewat Zoom, aplikasi Zoom. Itu ada persekutuan lagi melalui game di situ, lalu mengakrabkan jemaat dengan jemaat. Saya yakin hari itu kita nggak akan kemana-mana karena itu masa larangan dari pemerintah. Kita stay di rumah, hari kita bersekutu dengan Tuhan lebih dulu, lalu nanti kita bersekutu dengan sesama. Ya, jadi ajak semua jemaat dan semua anak-anak kita siapkan mereka untuk hari Kamis. Nah, dengan adanya ibadah memperingati hari kenaikan Yesus itu, maka malamnya seperti biasa ada ibadah doa itu tidak ada, ya, atau ditiadakan dan kita berdoa di rumah masing-masing. Baik. Kemudian berikutnya ibadah remaja dan pemuda setiap hari Sabtu itu tetap berjalan seperti biasa. Remaja pukul 17.30, lalu pemuda pukul 19.00. Kita terus dokong mereka agar mereka tetap semangat dalam bersekutu satu sama lain. Kemudian hari Minggunya ibadah seperti biasa juga. Hari Minggu pagi pukul 9.00 itu kelas-kelas sekolah minggu kita. Ayo kita dorong anak cucu kita supaya mereka tetap setia dalam sekolah minggu. Dan hari Minggunya ibadah umumnya pukul 10.30 itu ibadah umum seperti biasa. Tapi minggu depan itu minggu ketiga, maka ada sakramen perjamuan kudus. Karena itu saya menghimbau sebagai gembala sidang setiap jemaat yang biasa mengikuti perjamuan kudus yang sudah dibaptis
mempersiapkan peralatan-peralatan perjamuan kudusnya seperti roti, seperti anggur, apapun dalam bentuk apapun bisa saja, yang penting maknanya ketika kita makan dan minum. Mari kita siapkan hati kita dan sepanjang minggu ke depan ini untuk bisa semeja dengan Kristus. Baik, itu saja warta yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai bertemu hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, pulihkanku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi